Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat podcast Manda Smart. Saat ini kita ketemu lagi di podcast Manda Smart. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang di rumah atau dimanapun berada para sahabat podcast Manda Smart selalu sehat dan sukses selalu. Baiklah, pada siang hari ini kita akan membahas topik yang cukup hangat, yaitu tentang PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Alhamdulillah saat ini kita sudah kerawuhan beliau Pak Sumaryanto SPD MPV. Sugeng siang Pak Mar. Sugeng siang Bu Titi. Sehat ya Pak Mar? Alhamdulillah, moga-moga Bu Titi demikian juga. Jadi, alhamdulillah, pokoknya kita selalu semangat ya Pak, terutama untuk mensukseskan PPDB tahun 2023, terutama di SMA Negeri 2 Sragen. Amin, amin, amin. Ya, baiklah, memang penting sekali pembicaraan ini Pak Sumaryanto biar masyarakat juga siap, terutama untuk memasukkan anaknya di sekolah yang mereka inginkan, Jeh. Kira-kira ini Pak Mar, selama ini kan setiap mau PPDB apa gitu, orang tua itu kayaknya gelisah sih Pak Mar. Jeh, betul Bu Titi. Jadi di media sosial juga di kampung-kampung bahkan di tempat-tempat ibadah kadang-kadang kita itu kalau ketemu pasti ditanya tentang PPDB. Keresahan orang tua yang ingin mencarikan putranya sekolah terbaik buat anaknya kan. Oke. Yang sesuai mereka harapkan. Betul Bu Titi, ya betul. Kalau di Provinsi Jawa Tengah ini berapa lulusan SMP MTS nih Pak? Nah itu Bu Titi yang membuat orang tua gelisah itu di situ. Karena kelulusan tahun ini tahun 2022-2023 itu jumlah kelulusan SMP MTS itu sekitar 534.242 siswa. Cukup banyak ya Pak. Sementara daya tampungnya ini Bu Titi yang membuat orang tua resah, hanya 225.701 siswa. Ada 50% betul mereka? Tidak ada Ibu Titi, cuma 42,25%. Inilah yang membuat orang tua itu gelisah. Jangan-jangan putra putri nanti tidak bisa diterima di SMA SMK negeri. Itu yang membuat mereka gelisah. Apalagi mendengar sistemnya masih online nanti Pak? Insya Allah tahun ini masih sama dengan kemarin, masih online. Ya itu biasanya sistem online itu, mohon maaf karena ketidakpahaman akhirnya membuat adem panas. Betul Bu Titi, karena banyak orang tua yang masih gaptek istilahnya sekarang. Jadi sementara dituntut untuk tahu kaitannya dengan teknologi, sementara orang tua pengetahuan tentang gaptek masih cukup kurang. Itu yang menyebabkan mereka kebingungan. Jangan-jangan saya nanti salah dalam mendaftarkan anak saya. Iya. Semoga nanti perbincangan singkat kita kali ini Pak tentang PPDB tahun 2023-2024 bisa memberikan pencerahan ya Pak ya. Siap. Biar nggak adem panas lagi. Siap Bu Titi, biar orang tua juga tenang. Oke. Kalau masih sistem online, kemarin juga online ya Pak tahun kemarin? Tahun kemarin online. Kira-kira perbedaannya apa itu Pak tahun di 2022 dan 2023? Jadi konsepnya hampir sama Bu Titi, masih online, tapi perbedaan ada beberapa di jalur. Oh gitu. Jalur yang pertama perbedaannya itu di jalur zonasi. Oh zonasi. Ya, karena di dalam jalur zonasi itu ada namanya jalur zonasi khusus. Oh itu. Tahun kemarin. Itu? Ya, jadi jalur zonasi khusus itu adalah jalur-jalur yang diperuntukkan untuk kecamatan-kecamatan yang tidak punya SMA negeri atau SMK negeri. Oh gitu, jadi kecamatan yang no SMA ya, SMK. Betul. Nah itu diberi kuota namanya zonasi khusus untuk mewadahi anak-anak di kecamatan itu untuk masuk ke SMA SMK negeri. Oh gitu. Tahun kemarin kuotanya hanya 10% Bu Titi. 10% dari keseluruhan ya? Iya betul. Kemudian tahun ini itu naik menjadi 12%. Oh, 12%. Jadi ada peningkatan. Oh, ada kesempatan lebih banyak betul, ya. Jadi lebih banyak yang dari jalur zonasi dibanding tahun kemarin. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua Bu Titi di jalur afirmasi. Gitu. Ya, tahun kemarin karena masih pandemik, rame-ramenya pandemik Bu Titi, itu di jalur afirmasi itu ada jatah untuk anak nakes yang mengurusi COVID-19. Itu tahun kemarin. Tetapi tahun ini karena COVID sudah mereda, bahkan pemerintah saat ini sudah membolehkan orang tidak memakai masker. Termasuk kita nih Pak. Betul Bu Titi. Jadi kita, ya
Jadi karena kelonggaran itu akhirnya jalur yang kemarin digunakan jatah anak nakes yang ngurusi COVID sekarang dialihkan ke anak tidak atau anak putus sekolah. Oh, ngoten. Maksudnya anak, misalnya kemarin nggak sekolah, baru sekarang mau pengen sekolah lagi. Ini gitu. diperuntukkan untuk anak-anak yang memang kemarin tidak sekolah. Gitu. Di umur setelah lulus SMP atau MTS. Oh gitu. Kemarin nggak ada berarti ya? Tidak ada. Nakes. Sekarang jatahnya untuk anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak. Oke. Ya. Anak yang tidak sekolah, bukan putus sekolah, tidak sekolah. Tidak sekolah. Ya, istilahnya ATS. Anak tidak sekolah. Jadi ATS. Betul, Bu Titi. Ya. Cuman secara penjelasan bisa sebutkan Pak, sebenarnya jalur PPDB itu apa aja? Oke. Sebentar. Biar masyarakat sebentar. Tadi kan baru 2. Oh, baru 2. Masih ada satu lagi perbedaan dengan tahun kemarin, Bu Titi. Apa itu, Pak? Itu di perpindahan orang tua. Kalau kemarin perpindahan orang tua itu jaraknya dihitung dari gerbong sekolah, gerbang sekolah sampai rumah CPD, calon peserta didik. Tetapi tahun ini itu sedikit dirubah dari gerbang sekolah sampai ke kantor. Bapak atau ibunya bekerja. Oh gitu, bukan rumah. Bukan rumah. Karena perpindahan orang tua. Oke, beda. Dan perpindahan itu minimal antar kabupaten, Bu Titi. Oh, antar kabupaten. Iya, jadi kalau antar kecamatan tidak boleh, apalagi antar RT misalnya. Berarti memang antar kabupaten. Iya, antar kota. Betul. Ya, mungkin kembali ke tadi Pak. Sebenarnya jalur-jalur PPDB itu apa aja biar masyarakat kita jelas. Iya, jadi gini Bu Titi, ini yang masyarakat juga perlu tahu. Jadi jalur-jalur PPDB itu ada 4, Bu Titi. Ada 4. Yang pertama jalur zonasi. Jalur zonasi itu jatahnya minimal 55%. 55%. Ya, yang di dalamnya tadi saya terangkan ada zonasi khusus yang 12%. Itu sudah include di 55%. Kemudian yang kedua jalur afirmasi, Bu Titi. Afirmasi. Jalur afirmasi itu kuotanya 20%, Bu Titi. 20%. Lumayan ya. Lumayan ya. 20% dari jumlah siswa keseluruhan. Kemudian jalur afirmasi itu dibagi menjadi beberapa. Apa aja? Yang pertama untuk keluarga tidak mampu atau miskin, yaitu jatahnya 13%. Oh gitu. Syaratnya itu dari anak tidak mampu. Itu dibuktikan dengan KIP. Iya. Yang datanya itu harus masuk di DTKS, Data Terpadu Keluarga Sejahtera. Itu ada di program DTKS, nanti kita cari di sana bisa. Karena ada KIP tertentu yang tidak masuk, karena KIP itu yang harus mengeluarkanlah dinas sosial yang bisa digunakan untuk mendaftar jalur ini. Yang pertama. Yang kedua anak yatim atau piatu atau yatim piatu karena orang tuanya meninggal akibat COVID-19 kemarin. Itu jatahnya 2%. Ya, jatahnya 2%. Ya. Kemudian yang berikutnya anak panti, Bu. Anak panti asuhan itu yang mengelola dinas sosial. Ya, itu jatahnya 2%. Ya, betul. Nah, anak panti ini nanti datanya bisa dicari di dinas sosial Provinsi Jawa Tengah. Juga harus ada buktinya aplikasi, ya Pak. Betul, nanti bisa kita cek bahwa anak ini betul-betul masuk di anak panti yang sudah terdaftar di dinas sosial Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir ATS, anak tidak sekolah. Betul, Bu Titi. Nah, anak tidak sekolah ini mewadai anak-anak lulusan tahun kemarin, Bu Titi. Yang harusnya iya betul. Yang harusnya dia sudah sekolah karena lulusan SMP atau MTS, tapi dia tidak sekolah karena satu hal. Betul. Nah, itu bisa mengambil jalur ATS ini, jatahnya 3%, Bu Titi. 3%. Lumayan nggih. Dan itu nanti bisa dicek datanya di SIK DC DTKS itu nanti aplikasi juga nggih Pak. Semuanya bisa dicek ya Pak. Iya, sehingga nanti kita tidak istilahnya kecolongan. Betul. Bahwa anak ini memang tidak sekolah. Iya, memang nggak sekolah dan harus valid ya Pak. Iya, itu betul. Betul. Oke. Kemudian jalur yang lain ada jalur perpindahan orang tua. Itu jatahnya 5%, Bu Titi. Jadi 5%. Perpindahan orang tua itu termasuk anak guru. Nah, ini hati-hati Bu Titi untuk anak guru.
Menarik ini kayaknya. Ya, yang dimaksud anak guru itu adalah anak guru di mana ayahnya atau ibunya mengajar di sekolah itu. Ngasto di situ. Betul. Misalnya kita kan di SMA 2. J. Maka bapaknya atau ibunya ngasto di SMA 2, maka putranya punya hak atau kesempatan untuk lewat jalur perpindahan orang tua di anak guru. Oh gitu. Kemudian yang lain juga tadi perpindahan orang tua dari misalnya tugas dari Jakarta ke Sragen misalnya karena perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya ada mutasi pergeseran tempat. Atau pegawai ya, bank. Pegawai bank. Ya. Tapi kalau pedagang tidak begitu. Hotel misalnya gitu. Di Jakarta jualan bakpia misalnya. Ya kemudian karena di Jakarta sepi dia pulang, itu bukan termasuk perpindahan orang tua karena kemarin juga ada Bu yang ngotot kayak gitu ya makanya itu jadi di Jakarta jualan kemudian dia balik ke Sragen, nah itu bukan termasuk perpindahan orang tua. Jadi yang dimaksud tapi karena kasuistik ya Pak. Betul. Jadi mohon masyarakat perlu dipahami masyarakat ini biar enggak ini. Jalur yang keempat yang terakhir Bu, itu jalur prestasi. Jadi untuk menjaring anak-anak yang memang mempunyai prestasi baik. Gitu ya. Jadi ditunjukkan dengan nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai 5, semester 5, betul. Nah, dan masyarakat juga perlu paham. Gimana itu Pak? Kemarin banyak kasus anak-anak itu nilainya tinggi, tetapi tidak punya piagam. Mereka tidak berani mendaftarkan. Nah, itu. Padahal yang dimaksud di sini nanti piagam itu menambah nilai. Hanya tambahan ya, Pak? Bukan syarat harus ada. Oh, ada masyarakat yang opininya masih kayak ya, gitu betul. Sehingga walaupun anak ini tidak punya piagam, tetapi kalau nilainya bagus bisa masuk prestasi. Jadi ini para orang tua yang anaknya nilainya bagus, tidak punya piagam tetap bisa lewat prestasi. Betul, Bu Titi. Ya, itu jalur yang ada. Ini termasuk ini Pak, berarti untuk sahabat-sahabat kita yang anak-anaknya prestasinya tinggi, jangan khawatir, bisa memilih mana yang disukai. Ya, gitu, betul. Tidak harus dekat sekolahnya. Gitu, ya, betul. Karena untuk jalur prestasi dari manapun bisa, Bu. Siap, betul. Iya. Terus kemudian tadi ada jalur khusus ya Pak ya, yang tadi sudah disampaikan khusus. Pak Mar. Ini Pak, selanjutnya sebenarnya karena online itu kadang-kadang menakutkan nih Pak. Betul. Tahapan-tahapan pendaftarannya gimana tuh Pak? Jadi gini Bu, untuk sebelum saya menerangkan itu Bu, karena kita di SMA 2 perlu paham dulu kaitannya di mana zonasi SMA 2. Yang terutama zonasi khusus. Betul. Jadi masyarakat harus paham mana yang masuk zonasi SMA 2 sehingga mereka nanti tidak ragu-ragu untuk masuk SMA 2. Jadi ada 8 kecamatan Bu Titik yang masuk ke zonasi SMA 2. Yang pertama Kecamatan Gesi dari Sitara. Kemudian ke arah selatan Ngerampal. Kemudian lanjut ke Sragen. Sragen. Ke selatan itu ada Sambirejo. Ada Kedawung. Ada Karangmalang. Kemudian ke barat ada Sidoarjo. Ada Masaran. Nah, zonasi khusus untuk SMA 2 tahun ini Bu Titik itu kita mendapat di Masaran. Jadi tahun kemarin Sidoarjo ya Pak ya? Tahun kemarin Sidoarjo. Jadi kita tahun ini ada perubahan. Jadi tahun ini kita mendapat di Masaran, maka masyarakat bisa masuk ke SMA 2 melalui jalur zonasi khusus ini. Karena dalam jalur zonasi khusus ini cukup tinggi Bu Titik. Itu ada 12%. Ya, betul, 12%. Naik 2% daripada kemarin. Betul. Dan itu zonasi khusus itu seleksinya bukan nilai Bu Titi, tapi umur. Malah umur. Betul. Jadi umur yang tertinggi diambil duluan. Ngoten, berarti umurnya bukan nilai ya? Bukan nilai, bukan jarak. Bukan jarak. Ya, itu yang perlu ini informasi penting buat masyarakat biar nggak salah ini Pak. Betul, Bu Titi. Jadi masih ada kesempatan yang kecamatannya tidak punya SMA, SMK negeri atau SMK negeri, SMK negeri untuk SMA 2 jalur khususnya adalah zonasinya di Masaran. Tahun kemarin di Sidoarjo. Betul. Gitu nggih Pak. Iya. Oke. Tadi Pak kembali setelah itu berarti biar nggak pusing juga ini orang tua tahapan-tahapan pendaftarannya pun. Jadi gini, masyarakat juga harus paham. Jadi pendaftaran itu ada beberapa tahap Bu Titi. Yang pertama kita mulai dari pengajuan akun dulu. Pengajuan akun itu dimulai tanggal 15
sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Dan itu secara online Bu Titi. Tinggal beberapa hari ya Pak? Dari rumah, iya, besok tinggal 2-3 hari lagi. Nah, itu dari rumah Bu Titi, bisa dari rumah. Sehingga harapan pemerintah itu akan lebih cepat. Jadi tidak bergerombol di sekolah-sekolah, tidak mengantri, tapi lewat online dari rumah bisa. Dan itu bisa dimulai tanggal 15 itu jam 00 Bu Titi. Jam 00, iya. Dini hari? Dini hari betul. Sampai jam 23.59 ya. Oh, 24 jam. 24 jam, kurang 1 menit. Betul, ya. Betul. Nah, itu pencarian akun. Oke. Ya. Jadi masyarakat dimohon paham, mencari akun online bisa dilaksanakan sendiri. Dimanapun berada. Yang ada aksesnya. Betul, akses internet. Kemudian setelah dapat akun, kemudian ada aktivasi Bu, akun harus diaktifasi dulu. Kemudian mengupload data dan seterusnya yang dibutuhkan. Kemudian baru verifikasi. Nah, verifikasi itu dilaksanakan tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni itu aktivasi akun dilanjutkan sampai dengan tanggal 27 Juni. Ya. Nah, itu harus masyarakat harus paham. Jadi kebanyakan itu tanggal 15 itu sudah banyak berjubel-jubel. Padahal nanti di hari-hari akhir nggak ada. Nah, makanya Bapak Ibu bisa istilahnya tidak usah tergesa-gesa, tetapi cari waktu yang nyaman. Malah bisa permintaan dulu nggih Pak. Kemudian dilanjut Bu Titi tanggal 23 sampai tanggal 27 Juni 2023 itu pendaftaran dan perubahan pilihan. Oh itu pendaftaran dan ini penting banget nih Pak ya. Setelah dapat akun, kemudian setelah diaktifasi, verifikasi, baru untuk pendaftaran. Dan dalam pendaftaran itu sekali lagi itu bisa memilih satu di zonanya. Ya, satu di luar zona. Jadi satu zona, satu di luar zona. Betul. Ya Pak. Jadi kalau kita misalnya di zona Sragen tadi yang sudah saya sebutkan tadi ada 8 kecamatan itu zona SMA 2 ya. Jadi di luar zona ya, di luar 8 kecamatan tadi itu. Maksudnya di luar zona dari 8. 8 itu. Itu yang nah perubahan itu bisa dilakukan dari tanggal 23 sampai 27 Juni. Bahkan Bu Titi bisa pindah dari SMA ke SMK. Tapi hati-hati Bu Titi. Gimana itu Pak? Harus dibatalkan dulu SMA-nya. Misalnya dari tapi dari online. Betul, dari SMA ke SMK misalnya itu SMA-nya harus dicabut dulu. Kemudian baru mendaftarkan ulang SMK. Hanya ada tambahan satu syarat Bu Titi, yaitu kesehatan. Kalau di SMK harus ada surat keterangan sehat ya. Betul. Bedanya dengan SMA itu ya Pak. Sama, dari SMK pun mau ke SMA juga sama, dicabut dulu SMK-nya, baru ngambil mendaftarkan lagi. Tidak ada syarat kesehatan. Itu dari tanggal 23 sampai 27 Juni. Dan hati-hati Bu Titi, tanggal 27 Juni hari terakhir itu bukan tengah malam, selesainya jam 17 Bu Titi. Oh, jam 5 sore. 5 sore betul. Hati-hati. Jadi masih malam. Ya betul. Lah banyak juga dulu atau pernah ada kasus ini Bu Titi, karena mencabutnya itu terlalu dekat dengan jarak tutupnya, sehingga sekolah A sudah dicabut, masuk ke sekolah B sudah ditutup, sehingga dia ngambang. Nah itu kan kasihan. Karena kesalahan teknis di situ, makanya harus hati-hati. Jadi harus tahu sampai terakhir itu jam 17 jam 5 sore. Jam 5 sore betul. Kemudian dilanjut Bu Titi tanggal 30 Juni. 30 Juni. Iya. Pengumuman. 30 Juni 2023 itu pengumuman hasil seleksinya. Itu paling lambat jam 23.59. Paling lambat. Artinya bisa ya tanggal 30 itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bahkan bisa malam. Diakses dimanapun asal ada aksesnya. Akses internetnya betul. Kemudian dilanjut Bu Titi tanggal 6 sampai tanggal 3 sampai 6 Juli. Ini sudah Juli. Jadi sudah masuk Juli. 2023 itu daftar ulang. Oh, daftar ulang. Juga hati-hati di sini.
orang yang sudah atau siswa atau CPD yang sudah diterima jika tidak daftar ulang maka tanggal itu ya. Tanggal itu ya. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 6 kalau tidak daftar ulang maka dinyatakan mengundurkan diri. Ini warning sekali ya Pak ya. Kadang-kadang ketidaktahuan orang tua dikiranya masih lama, ternyata sudah tutup. Betul. Itu jangan sampai telat. Iman-iman. Sudah diterima hanya karena kesalahan membaca informasi menyebabkan anak yang sudah diterima menjadi gagal kan gitu. Kemudian masuk pertama insya Allah tanggal 17 Juli 2023. Betul Bu Titi. Gitu. Ya. Monggo, ternyata tahapannya juga banyak banget. Ya, betul. Ini Pak sebelum kita berbicara syarat gitu Pak ya, mestinya kita sebagai yang panitia di SMA Negeri 2 Sragen, kemudahan apa yang mau diberikan ke masyarakat ini Pak? Jadi SMA 2 itu melayani konsultasi kaitannya dengan CPD yang merasa belum jelas. Oh gitu, bisa konsultasi bisa langsung. Bisa konsultasi di SMA 2. Tapi jamnya jam kantor Bu Titi. Nggak sampai 23.59 Betul, kan? kita dimulai jam 8 pagi sampai jam 15 sore. Jadi sangat membuka masyarakat yang mau tanya. Juga perlu dipahami, kadang-kadang orang tua itu ngambil jam pas istirahat kantor jadi jam 12 sampai jam 1 kita juga istirahat kita istirahat juga sehingga jangan sampai itu kecilik lah betul sama-sama kantornya karena juga memberi kesempatan teman-teman untuk ya mungkin istirahat untuk maam dan sebagainya itu. Berarti nanti kalau di rumah kesulitan gitu Pak, atau sebenarnya orang tua sama anak itu sudah tahu Pak cuman kadang nggak pede kalau mendaftar di rumah, aku mau ke SMA 2 gitu bisa nggih Pak? Ya intinya diharapkan untuk daftar di rumah. Tapi kalau konsultasi ada kesulitan silahkan kita ke SMA 2. Kenapa Bu Titi? Karena animo yang masuk ke SMA 2 sangat tinggi. Cukup tinggi. Sehingga kalau semua datang ke sini untuk minta didaftarkan sini, panitia yang kewalahan. Kami harapkan orang tua sudah mendaftar dari rumah. Tapi kalau ada keraguan, ada kesulitan silahkan datang untuk kita layani. Oke, siap. Ya, kita berikan yang terbaik prima. Pelayanan prima untuk masyarakat. Betul, ini. Oke, berarti kita tinggal bicara nih Pak syarat-syaratnya itu Pak. Syaratnya Bu Titi yang pokok itu harus ada nilai raport. Semester 1. Iya, sampai semester 5. Itu harus ada. Itu biasanya sudah diterbitkan dari sekolah. Betul. Jadi ada raport, ada salinan raport semester 1 sampai semester 5 itu sudah diberikan oleh SMP atau MTS biasanya karena itu. Dan hati-hati Bapak Ibu, tahun ini kaitannya dengan nilai ada sedikit perbedaan juga Bu Titi. Apa itu Pak? Itu ada tambahan mapel mata pelajaran. Dulu 4. Sekarang jadi 7. Jadi 7. Ada tambahan agama, apalagi PKN, satu lagi IPS. Cukup lumayan ya Pak. Iya, jadi mendongkrak nilai juga. 50% tambahannya itu dari 4 ke 7. Betul Bu Titi. Makanya hati-hati orang tua kalau nanti dari sekolah itu kok hanya 4 berarti aturan yang lama. Aturan yang terbaru, betul aturan yang terbaru adalah 7 mapel. Ada 7, jadi masih ada kesempatan juga ya Pak menambah nilai itu. Betul Bu Titi. Oke. Selain itu syaratnya? Raport sudah. Kemudian surat keterangan lulus kalau ijazahnya belum terbit. Belum terbit ya surat keterangan lulus. Ya itu yang harus ada. Kemudian KK. Hati-hati Bu Titi. KK di sini jadi problem di sini. Menarik. Masyarakat harus paham bahwa KK yang bisa digunakan untuk mendaftar yang umurnya minimal 1 tahun. Jadi dari terhitung tanggal 27 Juni, hari terakhir pendaftaran. Jadi 27 Juni 2023 itu setahun gitu Pak? Atau gimana? Jadi gini, kalau kakaknya itu misalnya 29 Juni 2022, berarti belum ada 1 tahun sampai 27 Juni, kurang 2 hari Bu Titi. Kurang 2 hari, no. Boleh. Itu harusnya, itu makanya dipahami nanti yang pertama. SKD tidak berlaku, surat keterangan. Enggak seperti dulu nih Pak. Kecuali surat keterangan domisili itu adalah SKD. Itu tidak berlaku kecuali Bu Titi kalau memang ada bencana eksodus. Misalnya ada suatu daerah yang karena bencana gempa dan sebagainya, penduduknya dieksoduskan, dipindahkan ke suatu tempat, maka baru SKD berlaku. Jadi masyarakat juga harus paham. Darurat ya Pak. Darurat karena itu istilahnya
bencana, harus bencana. mau tidak mau harus pergi dari kampungnya. Iya, ngoten. Itu kan kakak. Kemudian akte juga bisa disertakan, akte kelahiran. Lajeng itu yang untuk zonasi itu. Yang kemudian kalau afirmasi tergantung Bu Titi. Kalau jalurnya kakak miskin harus punya KIP. Makanya nanti itu harus dicek dulu di DTKS. Oh, dimasukkan dulu. Ya, dicek dulu, kalau ada berarti KIP ini bisa digunakan. Bisa digunakan gitu. Tapi kalau tidak ada, ya harus cross check ke dinas sosial dulu. Apakah ini betul-betul KIP karena tidak mampu dinas, karena yang dipersyaratkan sini adalah yang mengeluarkan dinas sosial. Oh gitu. Ya. Sehingga bisa harus dicek itu Pak ya kevalitannya. Iya, harus dicek. Jangan sampai nanti tempatnya anak-anak yang harus mendapatkan jatah kakak miskin tetapi digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhak, kan kasihan kan itu. Dalam tanda kutip. Betul. Iya. Itu kaitannya dengan miskin. Kemudian untuk anak-anak yang korban COVID itu juga ada surat keterangan dari perlindungan anak yatim atau yatim piatu. Betul, itu ada. Kemarin waktu orang tua meninggal pasti dikasih surat. Dan itu terdaftar, nanti bisa dicek di DT. Itu juga aplikasi. Betul. Kemudian yang anak pondok pesantren, jelas kalau itu anak pondok pesantren juga anak ini harus mondok. Ada keterangan mondoknya, keterangan mondok dari pondoknya. Terus sama emis pondok. Pondoknya itu ya masuk emis, punya emis yang dikeluarkan Departemen Agama. Kemudian satu lagi untuk ATS. Yang tidak sekolah. Tidak sekolah. Ya, itu juga ada aplikasinya untuk ngecek ke sana. Ada nih Pak. Betul, ada nanti. Ya, itu untuk anak yang tidak sekolah. Itu Bu Titi. Oke. Itu syarat-syarat yang kalau prestasi. Tadi syarat yang sudah saya sebutkan tadi ditambah piagam Bu Titi. Tapi nggak punya piagam nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi tidak punya piagam tidak apa-apa. Hanya nanti tambahnya 0. Kan perhitungan nilai akhir itu kan nilai rapot kali akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah. Ya, ditambah piagamnya nilainya berapa. Ya ini misunderstanding orang tua bahwa nggak punya piagam nggak berani daftar prestasi ya. Jangan kalau emang nilainya bagus nggak punya piagam no problem, silakan mendaftar. Dan piagam itu harus ada surat pendukungnya. Diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan bahwa betul-betul anak ini ikut lomba itu. Jadi untuk ngecek kevalitannya. Karena sekarang banyak juga orang-orang yang mempermainkan piagam dibuat dan sebagainya untuk menghindari itu. Oke, ya perbincangan singkat kita ya Pak. Atau mungkin nih Pak, terakhir ini orang tua atau calon siswa CPD ini biar nggak ini mungkin tanggal-tanggal pentingnya Pak, kapan saja ini bisa dilihat di mana ini kalau di SMA 2? SMA 2 di web SMA 2 Bu, bisa dicek nanti di SMA 2. Di SMAN2 seragen.id itu sch.id itu bisa dibaca atau langsung ke SMA 2 ada nggak Pak? Ada. Dan kita juga Pak, kemarin kita publikasi sudah mengirimkan leaflet ke SMP yang ini yang berkaitan yang ini apa di kota terutama atau di beberapa itu semuanya SMP Pak Sampo di Kabupaten Sragen sudah dikirim leafletnya. Kemudian juga beberapa publikasi lewat di webnya SMA juga di statusnya Bapak Ibu guru, grup-grup sudah kita share itu. Itu kami pengen pelayanan terbaik dari SMA 2 untuk masyarakat Sragen. Jadi gini, itu pun masih ada tambahan satu lagi Bu. Kita punya namanya tim 8 Bu Titi. Tim 8. Tim 8 itu tim 8 itu fungsinya untuk mewadahi pertanyaan-pertanyaan dari orang tua siswa ataupun calon siswa kaitannya dengan informasi PPDB di SMA 2. Tim 8 itu nanti membawai satu orang satu kecamatan. Gitu. Itu bisa dilihat di web juga di web SMA Negeri Sragen. Jadi misalnya saya tinggalnya di Kesi, saya harus konsultasi ke siapa? Di sana ada. Lewat WA. Sudah nomor-nomor kontak person yang sudah ada di sana. Ini adalah salah satu pelayanan prima kita. Setiap saat akan dijawab oleh para petugas kita. Betul Bu Titi. Kita ingin yang terbaik buat masyarakat. Kita ingin yang terbaik juga untuk SMA Negeri Sragen. Ya, terima kasih sekali Pak Marianto atas pencerahannya. Semoga nanti bincang-bincang singkat kita Pak Mar ini bisa membuka wacana masyarakat. Malah kalau belum jelas bisa komunikasi nanti di tim 8
SMA 2 atau bisa datang ke SMA 2 nggih Pak nggih. Betul, Kita melayani sekali. Siap. Semoga para orang tua tidak bingung, kemudian juga para CPD juga siap untuk mendaftarkan. Begitu nggih Pak Mar. Terima kasih banget, semoga manfaat dan semua para sahabat podcast SMA Negeri 2 Sragen, semoga ini memberikan pencerahan dan siap merapat di SMA Negeri 2 Sragen, dan kita SMA 2 siap memberikan pelayanan prima untuk masyarakat Sragen untuk terutama di PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Begitu Pak Ahmad, matur nuwun sekali dan mohon maaf sampai ketemu di SMA Negeri 2 Sragen untuk para CPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.